Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini semuanya? Aduh, Laura kasih Sehat, Bu. jempol. Sehat ya Samuel ya? Oke, Sifra juga sehat. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Ya, kita akan berdoa dulu. Saya minta tolong siapa ya di sini ya? Efrata. Teman-teman dan Bu Sinti, mari kita berdoa. Ya Tuhan, maksud atas berkat-Mu ya Tuhan, terima kasih atas nafas yang Kau berikan, saat kami ingin memulai pembelajaran. Berkatilah Bu Sinti yang akan mengajar kami dan Terima kasih Efrata sudah pimpin kita di dalam doa. Oke. Nah, sekarang saya mau absen gitu ya. Ini ada 15 orang, berarti satu yang nggak masuk ya. Marta tidak masuk, ini tidak ada keterangan. Oke. Ya, semua di sini sehat ya. Gimana di rumah aja ya, saya mau mengingatkan supaya untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya nak ya. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Komposisi penduduk, Bu. Oh, siapa Ya, ini? Nih, siapa nih? Namanya, ayo. Daniel ya? Daniel. Oke, good. Apa Daniel? Terus komposisi penduduk ada seks Komposisi rasio, penduduk. Oke, apa aja tuh? seks rasio, dependensi rasio, dan piramida penduduk. Oh ya, Daniel ya, good. Hari ini yang mau membahas tentang kualitas penduduk dan juga IPM. Oke, nah ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Ya, dari pendahuluan, ini nanti saya akan menjelaskan dari tujuan, indikator, kompetensi dasar, gitu ya. Nah, kemudian juga ada pengantar. Pengantar nanti saya akan memberikan video. Kalian akan apa namanya berpendapat ya dari video tersebut. Kemudian materi pastinya tadi yang hubungan sama kualitas penduduk dan juga IPM, dan juga ada diskusi ya sesuai dari LKPD yang sudah saya berikan di Google Classroom ya nak ya. Nah, kemudian penutup kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Kompetensi dasarnya masih sama ya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu adalah tentang dinamika penduduk ya, penganalisis dinamika penduduk dan juga penyajian data pendidikan nanti tersebut. Nah, indikatornya yang berbeda nih. Indikatornya adalah kalian memahami konsep gitu ya. Konsep kualitas penduduk dan juga IPM dan juga bagaimana menganalisis ya dinamika penduduk dari kualitas penduduk dan IPM, dan keterampilannya nanti dalam diskusi adalah menganalisa gitu ya masalah dari data yang akan diberikan. Manfaatnya apa sih sebenarnya gitu ya? Manfaatnya apa kalian belajar tentang kualitas dan juga IPM ini gitu. Masih sama, tujuannya adalah untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat gitu ya, berorientasi juga kepada penduduk. Nah, sekarang saya akan share tentang video ya. Gimana? Sudah? Efrata sudah ada suaranya? ada, Bu. Sudah ya? Oke, udah jempol. Sip. Silakan diperhatikan ya. Kalau lagi masanya penerimaan. Kalau menurut pendapat kalian gitu ya dari video tadi itu kan sudah dibahas ya tadi ya tentang zonasi dan juga sekolah favorit. Nah, kalau kalian pribadi gitu ya, bagaimana pendapat kalian? Pilih mana sebenarnya? Siapa yang mau menjawab? Oke, Coba. saya mungkin bisa jawab, Bu. Oke, Samuel. Ya. Gimana Samuel? Sistem zonasi ini sebenarnya sangat baik dan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara untuk mencerdaskan seluruh warga negara. Sayangnya sistem zonasi tidak diikuti dengan pemerataan kualitas tenaga pendidikan maupun fasilitas pendidikannya. Akibatnya,
tujuan pemerataan kualitas pendidikan tidak bisa tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu mungkin pemerintah harus segera memperbaiki kebijakan sistem pendidikan yang lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas, serta pendidikan dengan biaya yang rendah, sehingga semua warga negara berkesempatan untuk menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya yang memberatkan. Seperti itu, Bu. Wah, mantap sekali. Nanti kamu jadi Menteri Pendidikan gitu ya. Luar biasa sekali loh jawabannya. Good. Ya, jadi nah, saya mau minta, kita akan bahas tentang kualitas penduduk dulu ya. Saya mau minta tolong untuk dibacakan ya, apa sih kualitas penduduk? Boleh? Siapa yang mau baca? Liliana, ada Liliana? Ada, Bu. Ada. Boleh dibaca ya, Nak ya? Dari atas, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Oke. Penduduk dalam suatu negara selalu mengalami dinamika. Kualitas penduduk sangat penting supaya tidak menimbulkan permasalahan di suatu wilayah. Kualitas penduduk yaitu tingkat kemampuan penduduk dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oke. Thank you ya, Liliana. Oke, sekarang kita masuk ke indeks pembangunan manusia. Nah, ini secara global sebenarnya ya UNDP itu adalah Human Development Index HDI. Pernah dengar ya? Gitu ya. Ini mau melihat ya capaian pembangunan ya suatu negara gitu ya, dilihat untuk jumlah komponen kualitas hidup. Ada 3 dimensi gitu ya, ada 3 dimensi dasar yang menjadi indeks tersebut atau indikatornya gitu ya. Itu adalah umur panjang dan sehat gitu ya. Itu nanti dilihat dari angka harapan hidup, kemudian pengetahuan ya, ini dilihat dari harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah gitu. Nah, metode dulu itu pakai angka melek huruf gitu ya. Tapi sekarang sudah menggunakan metode baru, itu adalah rata-rata lama sekolah dan juga harapan lama sekolah. Nah, kehidupan yang layak ini juga dilihat dari pendapatan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kalian mempresentasikan ya terkait materi tadi ya dari kualitas dan juga IPM? Belum kalian presentasi, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Saya itu pernah mendengar mengenai bonus demografi. Nah, apakah ada hubungannya antara bonus demografi dengan kualitas penduduk atau IPM? Gitu, Bu. Oke, good ya Samuel, thank you. Pertanyaannya bonus demografi. Bonus demografi ini harus diikuti dengan kualitas yang baik, gitu ya, kualitas penduduk yang baik juga. Jangan sampai ya usia produktifnya melimpah, tapi kualitas penduduknya menurun, gitu. Ya, lapangan pekerjaannya sedikit. Akhirnya banyak yang menganggur, akhirnya menimbulkan masalah. Padahal ini menjadi kesempatan. Buat apa? Gitu ya, buat Indonesia bisa lebih maju karena banyak orang-orang yang produktif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi. Ya, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, saya akan membaginya dalam 3 kelompok. Ya, nanti kalian bisa perhatikan LKPD yang sudah saya berikan dan kerjakan ya. Nah, kerjakannya di mana? Kerjakannya di Google Slide ya. Saya sudah berikan Google Slide-nya. Nanti kalian langsung kerjakan di situ. Gitu ya. Oke, saya akan masukkan ke dalam breakout. Sebentar ya, Nak ya. Izia dan Felicia ya. Ada yang mau ditanyakan terkait yang IPM mungkin? Bisa dibuka? Boleh, Vel? Gimana? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Belum ya? Oke. Satu, siapa yang mau menjelaskan tentang RLS aja dulu ya? Tentang rata-rata lama sekolah. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Siapa itu? Gita ya? Silahkan, Gita.
Ya, saya pertama apa yang dimaksud dengan rata-rata lama sekolah itu adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan pendudukan usia 25 tahun ke atas. Oke. Bagaimana Selanjutnya. perkembangan rata-rata lama sekolah di Banten tahun 2018 sampai 2020? Wilayah mana yang memiliki RLS tertinggi di Banten? Perkembangan RLS di Banten pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan di setiap wilayah. Wilayah yang memiliki RLS tinggi terdapat pada Kota Tangerang Selatan, sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten. Yang mau bertanya dari kelompok lain yang menanggapi, silahkan. Siapa? Kelompok lain? Mau nanya dong. Oke, Adena, silakan Adena ke kelompok 1 ya, silakan. Iya, jadi menurut kelompok kalian kenapa sih RLS Tangerang Selatan itu memiliki angka tertinggi gitu loh dibandingin sama LRS di wilayah Banten yang lain? Ya, Lebak ya, Triton Lebak. Oke, kenapa? Boleh ditanggapi dari kelompok 1, siapa? Thank you Adena ya. Kalau boleh saya jawab, jadi Oke, Laura ya, tunggu. Oke, good ya Laura, silahkan. Jadi menurut kelompok kami ini di Tangerang Selatan itu dia sudah memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Itu dikarenakan oleh pembangunan yang udah cukup tinggi juga kalau dibandingin sama wilayah Banten lainnya. Gitu. Oke, karena sudah banyak pembangunan ya yang cukup tinggi, betul. Tadi kalian sudah berdiskusi ya, mempresentasikan, dan sekarang kita akan menyimpulkan. Ya, kesimpulannya apa saja? Coba kita udah belajar apa aja sih hari ini? Ayo, siapa tadi yang mau menjawab? Saya, Bu. Hiro ya? Oke, Hiro, Ya. silahkan, Nak. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidup. Oke, kita sudah bicara tentang apa tadi? Kualitas penduduk gitu ya. Bagaimana? Apa sih kualitas penduduk? Itu penduduk yang punya tingkat kemampuannya gitu ya, untuk yang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gitu ya. Ada apa aja sih tadi ya hal-hal yang diperhatikan untuk melihat kualitas penduduk? Ada apa aja? Kenneth, Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oke, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oke, good. Sip. Oke, tadi kita bicara kualitas penduduk, itu juga ada hubungannya sama indeks pembangunan manusia, atau Human Development Index. Nah, HDI pun juga, IPM pun juga punya 3 dimensi ya. Apa aja? Siapa ini yang mau menjawab? Oke, William. William, Bu. Ya. Umur panjang dan sehat banget. Oke, umur panjang dan sehat. Apalagi, Nak? Pengetahuan dan kehidupan yang layak. Pengetahuan dan kehidupan yang layak. Oke, good. Ya. Nah, ini ada evaluasi, ya. Ada evaluasi yang saya buat di Google Form, ya. Yang saya sudah buat di Google Form, ya, bisa dilihat, ya. Nanti kalian akses, ya, ini Google Form-nya, kemudian kalian jawab seperti itu, ya. Saya kasih batas waktu 1 jam, ya. Lewat dari jam 12 saya tutup, seperti itu, ya. Kemudian, nah, di pertemuan selanjutnya, ya, kita akan bahas masalah permasalahan. Jadi, tadi kita sudah bahas kualitas, ya. Sebelumnya kita bahas kuantitas, ya. Nah, apa nih sekarang permasalahan kependudukan di Indonesia? Nah, kalian pelajari itu dari halaman 160 sampai 163. Gitu ya, Nak, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini.
Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih, Bu.